Ya, terima kasih. Apakah teman-teman ini sudah siap belajar? Ya. Bahan ajarnya sudah dibaca? Sudah. Ya, berarti sudah ada pengetahuan awal kalian untuk materi tentang linting. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya tentang apa? Saya Ya, Anton. Ya. Gimana sih yang lebih dahulu? Ya, kalau suhu itu berbeda dengan kalor. Kalau kalor adalah energi panas yang berbeda. Nah, kita akan belajar tentang kalor, yaitu pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Setelah nanti mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL melalui media PowerPoint dan media video pembelajaran, kalian atau peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis hubungan kalor terhadap kenaikan suhu suatu benda dan perubahan wujud zat, serta dapat menjelaskan arti grafik hubungan antara kalor dengan suhu secara kreatif dan teliti. Coba perhatikan ini. Ada yang memasak ikan menggunakan tutup plastik badannya atau pakai kardus. Mengapa minyak terpercik saat kita menggoreng ikan? Ada yang tahu? Apa yang terjadi saat kita menggoreng ikan? Ya, minyaknya kadang itu seperti kita panas itu ya kan? Ada yang tahu mengapa? Apa sebabnya? Belum tahu sebabnya. Untuk menjawab itu nanti kita akan belajar tentang tadi kenapa minyak tadi terpercik saat kita memasak ikan. Nah, silakan kalian baca dulu modul yang ibu bagikan. Kalian masuk ke website yang tertera di situ. Untuk lebih mudahnya kalian bisa langsung buka di grup WA, diberikan linknya untuk webnya. Bisa tinggal kalian klik yang di grup WA, ada link pet coloradanya. Sampai nanti seperti di LKPD 2. Seperti ini tampilannya. Di nomor 2. Yang pet. Ya. Kalau sudah, sekarang klik yang bagian kendang luas di bagian pet coloradanya. Nah, di situ ada pada nomor 3 tampilannya seperti itu. Sudah sama dengan yang nomor 3 di LKPD? Nah, sekarang kalian lakukan pengukuran. Ada perintahnya di nomor 4, nomor 5 hingga nomor 8. Silakan kalian kerjakan. Iya, nanti diisi sesuai langkah ini, kemudian diisi pertanyaan-pertanyaannya. Penguapan. Jadi ada perubahan wujud zat dari cair ke uap. Sudah selesai? Apakah eksperimennya sudah selesai? Mengisi LKPD-nya sudah? belum. Kalau belum, silakan dilanjutkan dulu.
Sudah selesai pada sebelum dipanaskan? Suhu air dan suhu minyak adalah sama. Ya. Tolong dibacakan dengan suara yang tadi. Ketika sebelum dipanaskan, partikel air lebih renggang dibandingkan partikel minyak. Setelah dipanaskan, partikel akan bergerak cepat dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Perubahan wujud yang lebih cepat antara air dan minyak yaitu pada minyak, karena minyak memiliki kolor jenis lebih kecil sehingga minyak lebih cepat mengalami kenaikan suhu dibandingkan air. Ya. Berarti ada hubungan antara kalau tadi massa juga di sini berpengaruh, minyak dan air itu tadi lebih cepat minyak, berarti jenis atau kalau jenis suatu benda itu berpengaruh. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi? Kesimpulan dari hasil diskusi apa saja yang didapat? Coba kelompok berapa? Satu. Terus dipanaskan Ya. setelah dipanaskan dengan kalor dan waktu yang sama, maka dapat dilihat minyak lebih cepat naik. Sedangkan suhu air lebih lambat. Untuk menaikkan suhu benda mengurangi massa dan kalor jenis benda Q sama dengan M kali C kali Delta T atau perubahan suhu. Benar, berarti sama dengan yang disebutkan di papan tulis tadi, ada pengaruh massa, kalor jenis dan delta T atau perubahan suhu. Nah, kalor maka suhu akan naik. Suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Misalnya saja ada air panas dengan air dingin atau air es. Ketika air panas dengan air es dicampurkan, maka airnya akan bagaimana? Esnya akan cair karena ada air panas. Kemudian suhunya bagaimana? Suhunya menjadi air hangat. Iya, jadi air hangat. Karena untuk air panas suhunya turun, sedangkan es adalah suhunya bertambah. Kelvin. Tadi kalian memanaskan air dan memanaskan minyak. Minyak dan air memiliki kalor jenis berbeda karena ketika dipanaskan suhunya juga cepat dan lambatnya juga berbeda naiknya kan? Itu disebut dengan kalor jenis. Kemudian kalor jenis itu dilambangkan dengan kalor jenis. Di sini tadi ada. Di sini kalor jenis adalah C kecil. Nanti ada kapasitas kalor lagi yang kita bahas. Ada yang ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Dan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor ada seperti mencair. Es itu kan ketika dipanaskan dia mencair, berarti dia membutuhkan atau memerlukan kalor. Menguap, air dipanaskan, berarti kan kalornya bertambah atau membutuhkan kalor. Jadi menguap, jadi gas. Dan yang satunya lagi adalah menyublim. Ketika dipanaskan, barus, ketika kena udara suhu ruang yang lumayan suhunya tinggi, itu dia akan menyublim atau menjadi gas. Ada yang dinamakan dengan kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk merubah wujud. Ada yang bisa menunjukkan?
Sebelum itu, Ibu akan memberikan evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian dari hasil belajar kita hari ini. Silakan ambil HP-nya, buka link yang ada di WA group dari kirimkan di Google Form untuk mengerjakan soal evaluasi. Untuk evaluasi, Ibu beri waktu 2 menit cukup? Sudah? Silakan yang lain dikerjakan. Bu, ini namanya apa? Waktunya 3-4 menit